bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Manggarai Timur Kamis 2 Mei tahun 2024. Siap dimulai. Lanjutkan. Siap. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Manggarai Timur Kamis 2 Mei 2024. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan oleh Komandan Upacara. Teruskan. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Henti. Gerak. Tinggal ke depan. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Di
Jalan ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Balikan langkah tegap maju. Jalan. Haluan kiri. Undangan dipersilakan duduk kembali. Luruskan. Lurus. Mengeningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Dan salam para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan yang telah banyak berjuang memajukan pendidikan di Indonesia dan di Tenggara Timur. Mari kita berdoa meningkatkan kita dimulai. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 siap. Kerjakan. Kerjakan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Yang saya hormati unsur pimpinan daerah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Kapolres. Yang saya hormati Bapak Pejabat Sekda Kabupaten Tenggara Timur, Bapak-bapak staf ahli, Bapak-ibu asisten, para pimpinan perangkat daerah, kepala bagian, para undangan, para pejabat eselon 3, eselon 4, seluruh staf, para guru, anak-anakku, siswa-siswi yang saya kasihi. Izinkan sebelum saya menyampaikan sambutan saya, izinkan saya membacakan sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, di tahun hari ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar, semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bukan hal yang mudah untuk mentransformasikan sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian kita melangkah,
kita mulai berempat. Kita dihadapkan dengan tantangan yang tidak pernah terbayangkan, yakni pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar dan mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memiliki kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi jauh lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lawan bersama. Kini kita sudah mulai merasakan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan mereka gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapat lagi kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semangat karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin Merdeka Belajar. Namun 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semuanya yang sudah kita upayakan harus dijalankan dengan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Namun ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih atas perjuangan yang Ibu Bapak lakukan. Dan dengan penuh harapan saya titipkan Merdeka Belajar pada Anda semua. Saya titipkan agar semuanya bisa terus berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus bergotong royong menyemarakkan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya Rahayu. Jakarta 2 Mei 2024. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya hormati, kita baru saja mendengar sambutan dari Bapak Menteri Pendidikan. Hari ini kita merayakan kembali Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2024. Setiap kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, yang teringat di dalam benak kita adalah Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, itu, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Kita mengenal Ki Hajar Dewantara. Itulah yang menyebabkan karena jasanya yang besar untuk pendidikan di negara kita, tanggal lahirnya, tanggal 2 Mei 1889, 135 tahun yang lalu, ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kalau kita melihat foto Bapak Ki Hajar Dewantara atau nama aslinya Raden Mas Suryadi Suryadiningrat, tergambar ada seorang tokoh tua dengan peci atau gelang mahkotnya. Terkesan kaku dia.
Kalau itu yang kita lihat, tapi kalau kita melihat ke belakang perjalanan hidupnya di usianya yang ke-19 tahun 1908 dia sudah menjadi bagian dari Bung yang akan kita rayakan pada tanggal 20 Mei. Kemudian begitu bergeraknya dia bukan contoh yang kelihatan dari fotonya terkesan kaki dia. Kemudian di usianya yang ke-23 pada tanggal 25 Desember tahun 1912 dia bersama teman-temannya Cipto Mangunkusumo dan Louis Baker mendirikan isi partai. Artinya apa? Seorang Ki Hajar Dewantoro, seorang Suryadi Suryandar adalah seorang yang dinamis, seorang yang energik. Di usia 23 dia sudah menjadi tokoh nasional. Gerakan-gerakannya bahkan membuat pemerintah Belanda menjadi terganggu. Itulah yang menyebabkan kemudian dia bersama teman-temannya tadi, Louis Baker dan Cipto Mangunkusumo, tiga serangga yang sering kita kenal, itu diasingkan Belanda. Kalau kita lihat sejarah-sejarahnya, ada catatan dia di satu media yang dibuat nama Indonesia pertama kali dikenal dengan media tersebut. 10 tahun kemudian dia mulai berpikir perjuangan saya dari dunia politik banyak mengalami gangguan. Kalau itu saya harus beralih membangun bangsa ini dengan pendidikan. Itulah sebabnya pada bulan Juli tahun 1922 dia mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa bertujuan adalah membangun pendidikan yang sifatnya membahagiakan masyarakat dan juga membahagiakan bangsa. Itu tujuannya. Itulah yang sebabnya disebut dengan Taman Siswa. Kita tahu, taman adalah tempat yang membahagiakan. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan Taman Siswa menjadi perjalanan pendidikan kita sampai dengan hari ini. Hakikat pendidikan yang saya baca tentang Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan itu menuntut. Makanya nanti kenapa di 3 poin tentang ini untuk kehurihandayaan yang kedepankan. Menuntut itu saya analogikan seperti nikah. Kita menuntut itu posisi kita di belakang. Seperti kalau pertanyaan anak-anak yang baru belajar jalan, kita menuntut dia supaya dia tetap berdiri, supaya dia tetap tegak, supaya dia tetap melangkah. Kita dampingi dia, posisi kita di belakang. Kita menuntut dia cara dia berjalan. Kira-kira seperti itu pendidikan. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga menyampaikan ada 3 tujuan utama pendidikan. Pertama, membentuk diri. Kedua, membentuk bangsa. Dan yang ketiga, membentuk alam. Itulah yang sering dikenal dengan Tri Rahayu, Tri Guna dia. Kemudian dari itu tergambar bahwa pendidikan begitu penting mulai dari dasar untuk membentuk karakter agar bangsa ini kuat. Dan yang menjadi dasar dari pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah yang kita ketahui bersama. Pertama, Ingarso Sungguh. Di depan dia memberi teladan. Kita hari ini punya tempat masing-masing. Hari ini kita punya posisi. Tentunya ada saat tertentu. Ada saat tertentu kita ada posisinya di depan. Ya, di semua level, anak-anak juga. Pada saat tertentu ada 12, dia posisinya di depan. Semua mahasiswa. Di sini menggambarkan ketika kita posisi di depan, maka kita harus menjadi teladan. Itulah yang menyebabkan sering kita dengar guru itu posisinya juga seperti itu. Ada akronim guru, digugu dan ditiru. Digugu itu artinya omongannya bisa dipertanggungjawabkan. Ditiru perilakunya bisa dicontoh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingat Madya Mangkasa. Ketika kita di tengah ngapain kita? Ketika kita bersama-sama, hari ini mungkin besok saya kumpul dengan para pejabat, kita posisi di tengah ada biasa soal.
Ya, ketika kita kita membangun kreativitas, kita membangun semangat. Itu gambaran Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir adalah guru Handayani. Ketika di belakang kita, para guru, teman-teman semua, ketika di belakang dia harus memberi dorongan, memberi kekuatan kepada siswanya, memberi kekuatan, memberi dorongan kepada stafnya untuk di lingkungan kantor kita masing-masing. Itulah kenapa tuturi Handayani dari 3 tadi yang ditonjolkan. Kita sering di tulisan-tulisan kita diberikan kasih tuturi Handayani. Karena yang kedepankan dari pendidikan adalah menuntunnya. Karena hakikat pendidikan adalah menuntun. Baik semua, demikian yang saya sampaikan, saya mengatakan kembali hari ini tentang semangat dari Ki Priyoto, tentang semangat kembali bagaimana dia membangun pendidikan beberapa puluh tahun yang lalu. Harapannya seluruh siswa kita semakin kreatif, semakin berani, semakin bertumbuh, semakin cerdas dari hari. Dengan tuntunan yang benar dari guru-gurunya, teman-teman siswa, anak-anak siswa, dia bisa menggali potensinya. Karena salah satu tugas guru adalah menggali kembali potensinya seperti disampaikan oleh Pak Wali tadi. Demikian yang Bapak Ibu semua yang sampai, adik-adik semua para siswa, anak-anak semua para guru, semuanya yang hadir pada hari ini, mari kita terus bangun pendidikan Manggarai Timur. Hari ini kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Hari ini kita disemangatkan kembali tentang semangat dari Ki Priyoto. Semoga melalui perayaan kita hari ini, pembangunan kemajuan pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur semakin baik, semakin maju dari hari ke hari. Terima kasih, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selalu hidup dalam
dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkanlah saya membuka dan menutup doa ini menurut tata cara agama Katolik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan keagungan dan kebesaran-Mu, pada hari ini kami berkumpul dan bermada syukur kepadamu dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kami bersyukur atas penyelenggaraan dan penyertaan-Mu bagi kami dalam setiap upaya dan proses untuk membangun generasi muda dalam menggapai harapan, impian, dan cita-cita, terutama dalam menyongsong generasi emas tahun 2045. Ya Allah yang Maha Rahim, kami sadar dalam seluruh perjalanan dan proses pendidikan yang sudah berlangsung ini, banyak hal yang keliru, yang menyimpang dari kehendak-Mu. Terkadang kami mengabaikan kuasa mampuan kami, sehingga kami menemui kegagalan dan hambatan. Karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kekeliruan kami, jauhkan kami dari kesalahan, hindarkan kami dari kekeliruan, serta sadarkan kami akan kehendak-Mu dalam membangun pendidikan, demi mencerdaskan anak bangsa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, lama sudah bangsa kami merdeka. Banyak sudah usaha untuk memajukan harkat dan martabat bangsa, di antaranya melalui pendidikan. Semoga pada saat ini, dengan tekad bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar, kami mampu untuk membangun generasi muda dalam menggapai harapan, impian, dan cita-cita, terutama dalam menyongsong generasi emas berkepribadian baik, berbudi pekerti, dan bermoral. Oleh karenanya, kami mohon, karuniakanlah kepada kami kejujuran dan semangat juang dalam membangun pendidikan, menata masa depan anak bangsa. Secara khusus hari ini, kami kenangkan semangat juang Bapak Ki Hajar Dewantoro yang telah berjasa dan menjadi pelopor pendidikan. Semoga dengan restu-Mu kami sanggup meneruskan cita-citanya, mewujudkan pendidikan, membangun karakter dan mentalitas generasi muda dengan ilmu pengetahuan, sehingga menjadi generasi penuh karya, mandiri, berkepribadian. Kuatkanlah semangat para pendidik kami, terutama para guru yang sedang aktif berkarya, agar dengan ikhlas membimbing anak bangsa dengan penuh dedikasi dan bernurani. Jadikanlah sekolah sebagai pilar utama pendidikan, sebagai surga anak bangsa. Jadikanlah lingkungan sebagai penyangga pendidikan, sebagai taman yang penuh bunga. Jadikanlah keluarga sebagai pendidikan pertama yang menghangatkan suasana, sehingga generasi kami tumbuh, mekar, berbunga, dan berbuah untuk sukses meraih masa depan. Semua doa dan harapan kami ini, ya Allah, kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Sudah bersyukur pada hari ini cuaca bersahabat kita ya. Minggu-minggu terakhir ini cuaca kurang terlalu bersahabat. Mungkin karena Tuhan juga tahu anak-anak perlu merdeka, mereka juga sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk hari ini dengan baik, dengan begitu banyak perjuangan dan perjuangan. Jadi Tuhan juga merestui semua perjuangan itu dengan memberikan cuaca yang cerah pada pagi hari ini. Sehingga kita bisa merayakan Hari Pendidikan Nasional ini dengan hikmat, dengan meriah, sama seperti moto pendidikan kita Merdeka Belajar. Ya, karena alam pun ingin menyaksikan bagaimana kreativitas anak-anak Manggarai Timur. Kita butuh yang merdeka untuk teman-teman dari SMP Pranusa.
Tapi untuk anak-anak, saya yakin orang tua tidak berpikir itu. Demikian juga untuk guru-guru yang persiapkan mereka. Sangat luar biasa mempersiapkan adik-adik ini untuk begitu kepangan ini untuk adik-adik dari TK Pembina Borong yang sudah membawakan musik agung. Saya yakin kita semua, adik-adik semua pasti merasa merdeka untuk belajar. Kalau tidak mereka tidak merasa merdeka di sekolah untuk belajar, tidak mungkin seluasa ini, sekreatif ini. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let us give thanks to our Lord who has given us blessing and kindness. So, today we are here in
teach about teachers, the unsung heroes. Ladies and gentlemen, today I want to pay tribute to our unsung heroes, the teachers. They are the silent warriors who save the future. Teachers often refer to as the unsung heroes, play a vital role in the life of students. Yet, their dedication and hard work often go unnoticed. Teachers are not just educators, they are mentors, guides, and inspiration. They nurture the minds of our youth, imparting knowledge and values. They challenge us to think critically and help us develop the skills we need to succeed in life. Teachers are the ones who light the path of knowledge and wisdom for us. They go beyond the call of duty, working tirelessly to ensure that we have the best education possible. Their commitments to shaping the leaders and citizens of tomorrow is truly commendable. It's time we recognize and appreciate the incredible efforts of our teachers. Let us support them and celebrate their dedication. After all, they are the true heroes who paved the way for a brighter future. That's all. Thank you. Yang di SA. Kalian bisa bersama di sini. Pagi membuka hari, ku siap Berikan tepuk tangan untuk kalian sekalian. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. ayo mulai peduli. Dimulai kita sendiri. Hey, hey,
Pusat dari Gabungan TK Sekota-Borong, Ibu Farida Sareng dan Ibu Fatimah Wagur. Dalam perpaduan Habibah mengompakan dan
Good morning, ladies and gentlemen. My name is Adelia. I am fourth grade student of Bugis Satu Borong Primary School. Now, I want to deliver a poem about Dear My Beloved Teacher. Dear my beloved teacher, you are my light in the darkness. You are my kudu in dryness. You are my guide in blindness. You are my friends in loneliness. You give us answer to all problems. You give us hope of our despairs. You give us the direction of our lives. You give us the beauty in the silence. You are rainbow in the storm, like a barrier in the middle of the fight. You are the rain in the Gobi Desert, like a rain of hope in the midst of uncertainty. Oh, my teacher, you are a true hero. You are the one who always we wait for. They will not be able to pay your highness till that come. Pak, jangan dulu diakhiri ya, Pak. Saya ingin berbahasa Indonesia pada paragraf pertama puisi saya tadi. Engkau adalah teraku di dalam kegelapan. Engkau adalah embun penyujukku di dalam kekeringan. Engkau adalah penuntutku di dalam kebutaan. Engkau adalah temanku di dalam kesunyian. Itu saja untuk terjemahan saya tadi. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kadek. Pelengkap ini bersama dengan terjemahan. Ya, selanjutnya kita sama-sama menyaksikan atraksi yang dibawakan oleh perwakilan sekolah-sekolah Segubus Sok. Kita patut bersyukur hari ini cuaca bersama dengan kita semua. Saya yakin alam juga ikut merayakan hari pendidikan hari ini. Tuhan menyertai kegiatan kita pada hari ini. Oke, berterima kasih sekali lagi untuk adik-adik dari perwakilan Gugus Sok.
Informasi itu. Coba sekali lagi. Terima kasih untuk adik dari SMA 2 Borong. Luar biasa sekali. Tepuk tangannya belum meriah. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah. Tetap semangat.